Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Chairul Fadli Mohtar Lutfi M. Sarjana Farmasi Magister Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah Biomed. Di sini kita akan membahas materi deskripsi indikasi farmakokinetik dan farmakodinamik pada obat insulin. Pendahuluan, insulin adalah obat yang digunakan dalam pengobatan dan pengelolaan diabetes mellitus tipe 1 dan terkadang diabetes mellitus tipe 2. Keduanya merupakan faktor risiko signifikan terhadap penyakit arteri koroner, stroke, penyakit pembuluh darah dan perifer, dan sejumlah kondisi pembuluh darah lainnya. Kegiatan ini meninjau indikasi, kontraindikasi, aktivitas, efek samping, dan elemen kunci lainnya dari terapi insulin dalam pengaturan klinis terkait dengan poin-poin penting yang diperlukan oleh anggota tim interprofesional yang mengelola perawatan pasien diabetes dan kondisi terkait gejala sisa. A. Deskripsi insulin. Insulin, protein 51 asam amino 5,7 kDa yang terdiri dari rantai A dan B dihubungkan oleh dua jembatan disulfida dan diproduksi oleh sel beta pulau pankreas adalah salah satu protein yang paling terkenal dan paling banyak dipelajari. Insulin telah direkayasa untuk meningkatkan sifat molekuler yang diinginkan tanpa mengubah imunogenisitas. Mayoritas studi farmakologi insulin dilakukan pada sukarelawan sehat dan pasien diabetes tipe 1. Saat ini, terdapat lebih banyak pasien diabetes tipe 2 dibandingkan tipe 1 yang menerima pengobatan insulin. Indikasi insulin. Insulin adalah hormon peptida yang disekresikan dalam tubuh oleh sel beta pulau Langerhans pankreas dan mengatur kadar glukosa darah. Perawatan medis dengan insulin diindikasikan ketika produksi insulin tidak mencukupi atau kebutuhan insulin meningkat dalam tubuh. Indikasi insulin rawat jalan. Insulin terutama digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Pertama, pada diabetes mellitus tipe 1 atau remaja, sel beta pankreas dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh atau trauma atau cedera pada pankreas yang menyebabkan penurunan atau tidak adanya produksi insulin. Penderita diabetes tipe 1 selalu membutuhkan insulin. Kedua, diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum terjadi dan biasanya terjadi setelah usia 45 tahun. Penyebab pastinya tidak diketahui. Namun faktor-faktor seperti genetik, obesitas, sindrom metabolik, atau gaya hidup yang tidak banyak bergerak berperan. Ketiga, maturi onset diabetes of young adalah suatu kondisi bawaan di mana sel beta pankreas tidak dapat mensekresikan insulin karena mutasi genetik. Pasien berusia lebih muda memiliki berat badan sehat, tidak memiliki antibodi terhadap sel pulau pankreas, dan memiliki kerabat tingkat pertama yang menderita diabetes tipe serupa. Insulin atau sulfonylurea adalah pilihan pengobatan. Keempat, diabetes mellitus gestasional (GDM). Sekitar 4% dari seluruh kehamilan di Amerika Serikat dipersulit oleh GDM. Indikasi insulin rawat inap. Penata laksanaan pasien diabetes mellitus di rumah sakit. Kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang dirawat di bangsa umum untuk kondisi selain diabetes
dapat dicapai dengan infus insulin subkutan atau intravena. Kedua, ketosiadosis diabetik DKA dan hiperglikemia hiperosmolar HAS. Masing-masing merupakan komplikasi diabetes tipe 1 dan tipe 2, dan keduanya mewakili hiperglikemia ekstrim. Yang ketiga, hiperglikemia terkait stres. Hiperglikemia pada pasien sakit kritis non-diabetes, seperti pasien ICU, pembedahan, atau trauma, ditangani dengan insulin. Yang keempat, pengobatan hiperkalemia. Insulin 4 digunakan untuk membantu mengelola hiperkalemia pada pasien penyakit ginjal stadium akhir yang dirawat di rumah sakit. Farmakokinetik insulin. Beberapa parameter farmakokinetik menggambarkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi suatu obat. Penyerapan insulin diperoleh terutama melalui ukuran konsentrasi insulin dalam sirkulasi sehubungan dengan waktu sejak injeksi subkutan. Distribusi. Evaluasi farmakokinetik insulin secara tradisional dilakukan dengan pengukuran kadar insulin imunoreaktif plasma setelah pemberian sediaan tersebut. Penelitian tersebut dilakukan pada subjek normal dan pasien dengan diabetes tipe 1. Profil tindakan farmakokinetik juga telah dievaluasi menggunakan teknik penjepit euglikemik pada subjek normal dan pasien diabetes tipe 1 dan 2, di mana GIR diperiksa selama pemeriksaan kadar glukosa plasma pada nilai yang telah ditentukan. Pengukuran sistemik ini juga diperkuat dengan pengukuran hilangnya radioaktivitas setelah pemberian berbagai sediaan insulin berlabel radiolabel secara subkutan. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut memberikan gambaran lengkap tentang cara tubuh memproses insulin mulai dari pemberian hingga eliminasi. Metabolisme dan eliminasi suatu obat. Konsentrasi insulin dari studi farmakokinetik yang dipublikasikan yang dilakukan pada pasien dengan diabetes tipe 2 insulin aspart. Idealnya, konsentrasi insulin harus menunjukkan proporsionalitas dosis, yaitu untuk peningkatan atau penurunan dosis yang diberikan. Ada peningkatan atau penurunan konsentrasi insulin secara proporsional, dan profil konsentrasi insulin dari waktu ke waktu harus menyerupai profil penurunan glukosa yang diinginkan. Jadi, untuk analog insulin kerja cepat, konsentrasi insulin harus meningkat ke puncaknya dengan sangat cepat setelah injeksi dan dengan cepat di metabolisme menjadi metabolit tidak aktif dan dieliminasi. Farmakodinamik insulin. Farmakodinamik adalah sebagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari tentang bagaimana suatu obat, bahan aktif, bekerja sehingga menghasilkan efek biologis. Dengan kata lain, bahwa farmakodinamik adalah cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh. Cara kerja insulin. Insulin bekerja dengan mengikat langsung reseptornya pada membran plasma sel. Reseptor ini terdapat pada semua sel, namun kepadatannya bergantung pada jenis sel, dengan kepadatan maksimum berada pada sel hati dan adiposit. Reseptor insulin adalah glikoprotein heterotetramerik yang terdiri dari dua subunit, subunit alfa dan beta. Subunit alfa ekstraseluler memiliki situs pengikatan insulin. Subunit beta yang bersifat transmembran memiliki aktivitas tirosin kinase. Ketika insulin berikatan dengan subunit alfa, ia mengaktifkan aktivitas tirosin kinase di subunit beta yang menyebabkan translokasi transporter glukosa dari sitoplasma ke permukaan sel. Pengangkut glukosa ini memungkinkan masuknya glukosa dari darah ke dalam sel, sehingga mengurangi kadar glukosa darah. Efek insulin pada tubuh. Insulin menyebabkan efek berikut pada sel hati. Insulin berefek meningkatkan glikonesis, menghambat gluconeogenesis.
Adiposit. Insulin berefek meningkatkan lipogenesis, menghambat lipolisis. Sel otot. Insulin berefek meningkatkan glikolisis dan sintesis protein, menghambat katabolisme protein. Sel beta pankreas. Efek insulin menghambat pelepasan glukagon. Sel otak. Efek insulin terlibat dalam pengaturan nafsu makan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang deskripsi, indikasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik pada suatu obat. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.